Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Iin. Di sini akan menjelaskan tentang ujian akhir semester Matematika 3. Nah, di sini ada 3 soal. Untuk soal pertama, disuruh menentukan solusi umum dari persamaan diferensial. Di sini dibagi menjadi nem genap dan ganjil. Kita mulai aja dari nem genap dulu. Tentukan solusi umum dari Y pangkat 4 aksen min 256Y sama dengan 0. Berarti ini persamaannya homogen karena dia sama dengan 0. Karena pangkat diferensialnya tinggi, maka untuk mencari akar persamaannya, kita menggunakan metode Horner untuk mempermudah. Nah, persamaannya ini kita ubah menjadi D pangkat 4 min 256 sama dengan 0. Nah, untuk metode Hornernya, D pangkat 4 itu kan koefisiennya 1. D pangkat 3 koefisiennya 0. D pangkat 2 koefisiennya 0. D pangkat 1 koefisiennya 0. Dan D pangkat 0 koefisiennya min 256. Nah, di sini kita mencari akar persamaan yang kalau kita masukin di persamaan ini tuh hasilnya 0. Itu kan 4 ya. Karena 4 pangkat 4 kan 256 dikurang 256 jadi 0. Maka di sini D1-nya sama dengan 4. Lalu kita gunakan metode Hornernya. Angka 1-nya diturunin, ditambah jadi 1. Terus 1 kali 4 sama dengan 4. Terus 4 tambah 0 sama dengan 4. 4 kali 4, 16. 16 tambah 0, 16. 16 kali 4, 64. 64 tambah 0, 64. 64 kali 4, 256. 256 kurang 256, 0. Maka ini adalah sisanya. Nah, terus persamaannya ini kita pakai lagi metode Horner dengan akarnya yang kedua itu min 4. Nah, caranya sama kayak tadi dan didapat persamaannya itu ini. Itu D pangkat 2 plus 16. Nah, untuk mencari akar dari D pangkat 2 plus 16, itu berarti kan D kuadrat sama dengan min 16. Terus D sama dengan akar min 16. Nah, karena di sini min satunya kita ganti jadi I kuadrat. I kuadrat dikali 16. Nah, makanya di sini didapat plus min 4I. Nah, jadi akar persamaannya itu ada 4, min 4, dan plus min 4I. Maka solusi umum dari akar persamaan ini kita menggunakan kondisi yang pertama ini dan kondisi yang kedua ini. Ketiga. Nah, untuk yang pertama ini kan C1 E pangkat lambda 1X tambah C2 E pangkat lambda 2X. Karena di sini lambda 1-nya 4, maka C1 E pangkat 4X. Lambda 2-nya min 4, C2 E pangkat min 4X. Nah, untuk yang plus min 4I ini, kita pakai yang rumus ini. Kan, di sini kan ada alfa plus min WI. Nah, alfanya di sini kan 0, makanya E pangkat 0 kan 1. Jadinya sisanya C1 cos WX. W di sini kan 4. W-nya 4, makanya C1 cos 4X tambah C2 sin 4X. Atau C3, kenapa pakai C3? Karena kan C1-nya udah dipakai di sini. Terus makanya C3 cos 4X ditambah C4 sin 4X. Itu untuk solusi umumnya. Terus yang nim ganjil, caranya juga sama. Ini pakai metode Horner. Terus didapat akar persamaan ini tuh 3 min 3 dan D kuadrat plus 9 ini hasilnya itu plus min 3I. Nah, ini untuk mencari solusi umumnya menggunakan yang ini dan yang ini sama kayak tadi. Jadi solusi umumnya C1 E pangkat 3X, C2 E pangkat 3X, C3 cos 3X, C4 sin 3X. Selanjutnya soal yang kedua, tentukan inverse dari transformasi Laplace dari fungsi 2S plus 9 S kuadrat min S min 6. Nah,
eee, penyebutnya ini kita faktorkan menjadi S-3 dikali S+2. Lalu kita bentuk pecahan parsialnya menjadi A per S-3 plus B per S+2. Nah, untuk mencari A dan B-nya, maka kita samakan dulu penyebutnya ini dengan yang di sini. Otomatis kan dikali silang. Jadinya kan karena penyebutnya udah sama, maka pembilangnya itu menjadi 2S+9 sama dengan A dikali S+2 ditambah B dikali S-3. Nah, di sini kita kalikan ke dalam, terus dapat bentuknya kayak gini. Nah, berarti kan A plus B-nya kan A plus B kali S sama dengan 2S. Jadi A plus B sama dengan 2. Terus 2A min 3B sama dengan 9. Ini. Nah, baru ini kita substitusi aja A-nya jadi 2 min B. Kayak biasa, substitusinya dapat B-nya min 1. Terus substitusi lagi B-nya ke A yang ini, dapat A-nya 3. Atau cara mudahnya itu, cara cepatnya bisa langsung aja substitusi S sama dengan 3 di persamaan ini, terus dapat hasilnya sama A sama dengan 3. Terus substitusi S sama dengan min 2 di persamaan ini, dapat hasil B-nya sama dengan min 1. Nah, baru kan karena nilai A dan B-nya udah diketahui, maka bentuk ini kita substitusi nilai A dan B-nya. Berarti 3 per S-3 min 1 per S plus 2. Nah, inverse dari fungsi ini, itu kita menggunakan bentuk untuk yang 3 per S-3 ini, inverse-nya itu kita menggunakan bentuk yang nomor 4. Karena di sini kan S min A, di sini S min 3, maka A-nya kan 3. Nah, inverse-nya itu bentuknya E pangkat AX. Karena A-nya yang di sini 3, maka E pangkat 3X. Nah, 3-nya tetap ada karena di sini kan pembilangnya 1, sedangkan di sini pembilangnya 3. Berarti kan 3 kali 1 per S min 3 jadinya 3E pangkat 3X. Nah, untuk yang S plus 2 ini juga menggunakan bentuk keempat, tapi A-nya itu min 2, karena di sini kan bentuknya S min A, sedangkan ini S plus 2. Makanya A-nya itu, A yang di sini itu min 2, jadinya E pangkat min 2X. Nah, untuk inverse-nya itu persamaannya ini. Nah, selanjutnya, untuk yang B, selesaikan persamaan diferensial berikut menggunakan transformasi Laplace. Persamaannya ini, dengan Y0 sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 2. Nah, untuk menggunakan transformasi Laplace pada turunan itu menggunakan rumus ini. Nah, pertama, kita cari transformasi Laplace dari Y double aksen. Nah, N-nya kan berarti 2. Makanya di sini dimasukin S pangkat 2 YS min S pangkat 2 min 1 kali Y0. Jadi S kali Y0 min S pangkat 2 min 2 kali Y aksen 0. Jadi X pangkat 0 itu kan 1. Jadinya Y aksen 0. Maka yang Y double aksen ini, dia cuman yang Y double aksen ini persamaannya sampai yang ini. Nah, berarti sampai yang ini. S kuadrat YS min S kali Y0 min Y aksen 0. Nah, sekarang untuk yang Y doang ini, yang 9Y, Y-nya kan pangkat 0 ya. Jadi kan S pangkat 0 kali YS, jadinya 1 kali YS. Jadinya di sini 9YS. Nah, terus kan Y aksen 0 ini nilainya 0. Makanya kita masukin di sini 0. Terus Y aksen 0-nya di sini 2. Makanya di sini nilainya 2. Nah, 2-nya ini dipindah ke kanan.
pindah ruas, terus YS yang di sini difaktorkan dengan YS yang di sini, jadi S kuadrat plus 9 kali YS. Nah, YS-nya itu tinggal 2 dibagi S kuadrat plus 9. Nah, untuk mencari inverse dari fungsi ini, kita menggunakan bentuk yang nomor 6, yang A per S kuadrat plus A per kuadrat. Nah, ini kan bentuknya S kuadrat tambah 3 pangkat 2. Berarti A-nya kan 3. Nah, tapi di sini harus A, berarti dia harus 3. Maka supaya pembilangnya ini 3, kita ubah jadi 2 per 3 dikali 3 per S kuadrat plus 3 kuadrat. Karena ini kan bentuk ini tuh sama aja kayak bentuk ini. Nah, jadinya bentuk ini sudah sama kayak bentuk yang nomor 6. Ini kan A per S kuadrat plus A kuadrat, 3 per S kuadrat plus 3 per 3 kuadrat, maka A-nya di sini kan 3. Jadinya sin 3X. Jadinya 2 per 3, 2 per 3 sin 3X. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Uraikan deret Fourier dari gambar fungsi berikut. Nah, di sini nilai yang di sini itu pakai NIM terakhir. Di sini aku ngambilnya angka 6. Jadinya fungsi ini terletak pada nilai f(x) sama dengan 0 dan nilai f(x) sama dengan 6. Jadi nilai f(x) sama dengan 0 itu dia dari min pi sampai 0. Kalau yang f(x)-nya 6 sama dengan 6 yang ini, dia batas x-nya itu dari 0 sampai pi. Nah, lalu kita mencari AN, mencari A0 dan BN. Setelah diketahui nilai 3, itu kita masukkan ke rumus deret Fourier-nya yang ini. Nah, pertama kita ngitung dulu AN-nya. AN itu rumusnya 1 per L integral min L sampai L fx cos n px per L. Nah, karena L-nya ini kan pi, untuk L itu panjang dari sini ke sini, panjang 1 periode. Nah, panjang 1 periodenya kan pi. Dari sini ke sini juga kan panjangnya pi. Jadi L itu panjang 1 periode, panjangnya pi. Nah, maka di sini L-nya dimasukin nilainya pi. Terus batasnya berarti dari min pi sampai pi fx cos npx per L. Nah, batasnya ini kita uraikan. Kita pisah dari min pi sampai 0 ditambah 0 sampai pi. Itu kan sama aja kayak min pi sampai pi. Sama aja kayak di atasnya. Nah, untuk yang min pi sampai 0, fx-nya kan 0. Fx-nya 0, maka di sini kan nilainya 0. Nah, kalau yang 0 sampai pi, fx-nya 6. Nah, makanya di sini kita masukin 6. Jadinya kan yang tersisa hanya yang bagian ini. Nah, 6-nya kita pindahkan ke depan. Jadi 6 per pi integral 0 sampai pi cos npx per pi dx. Nah, kita cari integral dari cos ini. Didapat. Oh ya, L-nya ini dimasukin jadi pi. Terus ini dicoret jadi cos npx. Nah, cari integralnya itu 1 per n sin nx. Nah, hasil integral ini kita masukin dua batas ini. Jadinya x-nya dimasukin pi jadi 1 per n sin np. Nah, terus x-nya dimasukin 0 karena sin 0 itu 0, jadinya di sini 0. Maka ini sin pi itu kan juga 0. Makanya di sini hasilnya itu 0. Selanjutnya kita ngitung A0-nya. 1 per L, integral min L sampai L fx dx. Kita masukin L-nya 1 per pi. Nah, ini kita uraikan jadi min pi sampai 0 ditambah 0 sampai pi. Karena min pi sampai 0, fx-nya 0. 0 sampai pi, fx-nya 6.
Maka di sini yang tersisa hanya yang bagian ini. Jadinya 6/pi integral 1 dx. Integral dari 1 kan x. Terus dimasukin batasnya, jadi kan x-nya dimasukin pi jadi pi. Kalau pasangin 0 jadi 0. Jadinya sisanya 6pi, 6/pi kali pi. Jadi hasilnya 6. Nah, terus yang BN ini sama kayak AN ngitungnya, cuman kalau AN tadi kan pakai cos, kalau yang BN pakai sin. Nah, itu sama aja ngitungnya. Dimasukin nilai L-nya jadi pi, masukin batas-batasnya, terus diintegralin, hasil integralnya dimasukin nilai pi sama nolnya. Nah, terus bentuk akhirnya ini. Nah, dari ketiga nilai tersebut, kita masukkan ke rumus uraian deret Fouriernya. A0-nya tadi 6, terus AN-nya ini 0, terus BN-nya itu ini nih, ini BN-nya. Nah, terus dikali sin NPX per Pi. Nah, di sini kan penjumlahan. Nah, di sini kan penjumlahan dari N sama dengan 1 sampai tak terhingga. Maka di sini kita masukin dulu N-nya 1. 6 dikali 1 min cos 1 kali pi jadi cos pi. Karena cos pi itu min 1, jadi 1 tambah 1, 2. 2 kali 6, 12 per pi. Nah, ini 12 per pi sin NP kali 1, NP bagi pi, jadi maksudnya sin 1 dikali pi x per pi, jadinya sin x. Jadinya 12 per pi sin x. Ini 12 per pi-nya dipindah ke depan, terus sin x. Itu untuk n sama dengan 1. Nah, untuk n sama dengan 2, caranya sama aja, tinggal dimasukin ke dalam persamaan ini. Nah, sampai dia tuh membentuk deret seperti ini. Di sini aku substitusinya sampai n sama dengan 7. Sampai dia terbentuk beberapa deret. Nah, baru untuk menyederhanakannya, ini kan 6/2 sama dengan 3, ditambah ini deretnya. Nah, hasilnya itu, hasil akhirnya ini. Terus soal yang terakhir itu disuruh menentukan apakah persamaan berikut termasuk ke dalam fungsi genap, ganjil, atau bukan keduanya. Nah, untuk menentukan fungsi genap atau ganjil itu, jika f min x sama dengan fx, maka dia fungsi genap. Nah, jika f min x sama dengan min fx, maka dia fungsi ganjil. Itu untuk cara analitisnya, perhitungannya. Tapi kalau mau lihat grafiknya, maka untuk fungsi genap, grafiknya itu simetris terhadap sumbu Y. Untuk fungsi ganjil, grafiknya itu simetris terhadap titik asal 0,0. Nah, yang pertama disuruh menentukan fungsi genap ganjil atau bukan keduanya dari fx sama dengan mutlak x pangkat 3. Nah, sekarang kita masukin x-nya jadi min x. Jadi f min x sama dengan mutlak min x pangkat 3. Karena yang ada dalam mutlak itu hasilnya selalu positif, maka menjadi x pangkat 3. Jadi kan x pangkat 3 ini kan sama aja kayak fx-nya kan? Sama kayak fx-nya. Maka f min x-nya sama dengan fx, dia fungsi genap. Nah, sekarang kita untuk memperkuat alasan, kita cek grafiknya. Nah, di sini kita masukin X-nya dari min 2 sampai 2. Kalau dimasukin min 2 kan berarti mutlak min 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 itu 8. Terus mutlak min 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 kan 1. Terus 0, terus 1, 8. Nah, maka didapat grafiknya seperti ini. Ini kan grafiknya simetri terhadap sumbu Y. Simetri terhadap sumbu Y, maka benar dia fungsi genap. Nah, yang kedua itu
fx sama dengan x kali mutlak x. Kita masukin f min x sama dengan min x kali mutlak min x. Nah, yang ada dalam mutlak kan nanti jadi positif. Jadinya kan x mutlak x. Jadi yang ini kan tetap negatif. Jadinya min x mutlak x. Nah, ini kan sama aja kayak min fx. Maka f min x-nya sama dengan min fx, sehingga dia fungsi ganjil. Terus kita cek grafiknya, kita masukin aja x-nya min 2 sampai 2, maka y-nya segini. Jadi misal min 2, di sini kan min 2 kali min 2, kali mutlak min 2. Jadinya min 2 kali 2 itu min 4. Nah, kalau 2, 2 dikali mutlak 2, ya 2 kali 2, 4. Itu contohnya. Nah, dibuat grafiknya dari titik-titik ini, diplotkan, terus dibuat garisnya dihubungkan. Nah, membentuk garis seperti ini. Nah, ini kenapa simetri terhadap titik asal? Karena dia kalau diputar di radian manapun, dia itu selalu simetri terhadap titik asal 0,0. Jadi bentuknya nggak berubah, dia selalu simetri terhadap titik 0,0. Maka dia fungsi ganjil. Nah, yang terakhir itu fx sama dengan 0. Nah, fx sama dengan 0 ini merupakan fungsi ganjil dan genap, karena f min x-nya itu sama dengan min fx sama dengan fx. Karena kan dia 0 ya, jadi kan f min x-nya sama kayak fx sama kayak min fx. Sehingga dia itu merupakan fungsi ganjil dan genap. Nah, kita cek aja grafiknya. Ini kan kalau x-nya dimasukin min 2, y-nya tetap 0 kan, karena di sini nggak ada bilangan x, jadi y-nya tetap 0. Nah, sehingga pas dibuatkan grafik, diplot garisnya, ini kan menghasilkan garis yang lurus seperti ini. Nah, garis ini kan simetri terhadap sumbu Y. Jika kita cerminkan terhadap sumbu Y, dia itu bentuknya tetap sama, tidak berubah, maka dia fungsi genap. Nah, terus garis ini juga kita putar 180 derajat di radian mana saja, itu bentuknya juga tidak berubah. Nah, artinya dia akan simetri terhadap titik asal, maka dia juga merupakan fungsi ganjil. Nah, ini penjelasannya. Nah, maka fx ini merupakan fungsi ganjil dan genap, dan fx sama dengan 0 ini merupakan satu-satunya yang merupakan fungsi ganjil sekaligus fungsi genap. Nah, mungkin itu aja penjelasan untuk soal UAS Matematika 3. Semoga kalian mengerti. Jika tidak mengerti, bisa kontak aku pribadi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.